Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, dahulu di dalam sebuah biara para petapa sangatlah radikal dalam menjalankan tradisi berpuasa dan berpantang, khususnya selama pekan suci. Mereka tidak diperkenankan memasak, hanya boleh makan roti dan minum air putih. Suatu hari, biara petapa tersebut kedatangan beberapa tamu untuk berkunjung dan berziarah di sana. Jauh dan lamanya perjalanan membuat mereka sangat kelelahan, haus dan lapar. Melihat kondisi mereka seperti itu, pembimbing rohani biara tersebut tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia segera memasak makanan dan menyiapkan anggur untuk memulihkan tenaga mereka. Beberapa anggota biara muda yang junior yang melihat peristiwa itu merasa sangat terganggu dan kecewa. Mereka menilai bahwa tindakan pembimbing rohani itu tidak menghargai kesepakatan bersama. Bagaimana mungkin seorang pembimbing rohani berani melanggar peraturan biara, memasak dalam pekan suci? Mereka mengeluh dan mengajukan protes kepada pemimpin biara. Mendengar kritikan dan keluhan para petapa muda itu, pemimpin biara tersebut tersenyum dan berkata, "Memang pembimbing rohanimu telah melanggar peraturan biara yang dibuat oleh manusia. Akan tetapi ia telah melaksanakan hukum kasih yang dikehendaki oleh Allah." Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menjumpai pelbagai peristiwa hidup seperti yang terungkap dalam kisah singkat para anggota biara petapa tersebut. Dari sekian banyak pengalaman hidup yang kita lalui, tidak tertutup kemungkinan juga kita pernah menjadi pelaku yang taat secara buta pada hukum, namun mengabaikan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Yesus dalam bacaan Injil pada minggu ini berusaha meluruskan dan memperbaiki kembali cara pandang kita
terhadap hukum dan berbagai aturan yang dibuat oleh manusia. Penjelasan Yesus tentang makna dan hakikat hukum yang sesungguhnya bermula dari pertanyaan jebakan yang dilontarkan oleh seorang ahli Taurat. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Saudara-saudariku yang terkasih, berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus bukan semata-mata lahir dari ketulusan hati mereka untuk mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan. Mereka bukan orang sembarangan, melainkan orang-orang terpelajar yang paham dan mengerti hukum Taurat dengan baik. Tapi dengan kesombongan yang mereka miliki, hal yang sudah mereka ketahui pun, bahkan sudah sangat mereka pahami sekalipun, bisa menjadi sumber pertanyaan. Berbagai bentuk pertanyaan dan perlawanan yang mereka lakukan demi mewujudkan usaha dan impian mereka untuk menyatakan Yesus bersalah, baik itu di mata hukum maupun di hadapan umum dan tradisi bangsa Yahudi itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, penjelasan Yesus terkait hukum mana yang paling utama justru kesempatan untuk menyadarkan kembali orang-orang Israel akan besarnya kuasa dan kasih Allah dalam hidup mereka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Orang Yahudi yang hidupnya saleh selalu mengucapkan kredo ini 2 kali sehari. Ahli-ahli Taurat pun mempunyai kewajiban untuk mengajarkan perintah ini kepada anak-anak mereka, membicarakannya di rumah, di jalan, ataupun menuliskannya pada pintu rumah dan pintu gerbang. Dengan demikian tidak ada alasan bagi orang-orang Yahudi dan ahli Taurat bertanya kepada Yesus hukum manakah yang paling utama, sebab mereka sendiri sudah mengetahuinya. Sebagai bangsa yang tahu balas budi, mereka pantas dan mesti mengasihi Allah dengan menempuh jalan yang sesuai dengan kehendak Allah dan memelihara semua perintahnya. Sedangkan hukum kedua yang tidak kalah pentingnya ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Allah sangat mengasihi manusia sampai ia rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Inilah alasan dasar mengapa kita harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, Yesus menempatkan kedua perintah ini pada level yang sama. Yesus menolak adanya pembedaan, membela yang satu dan mengabaikan yang lain. Kasih kepada Allah dan sesama bukanlah suatu pilihan, tapi ibarat satu mata uang dengan 2 sisi. Yang satu tidak sah tanpa yang lain. Berbagai konflik antara Yesus dan orang Yahudi terjadi karena mereka membela mati-matian aturan Sabat dan peribadatan, tetapi menutup mata pada sesama yang menderita. Yesus berusaha membuka cakrawala dan meluruskan pola pikir tersebut, supaya hukum atau ketetapan apa saja mesti ditempatkan pada bingkai kasih kepada Allah dan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, sikap iri hati, sombong, dan menganggap diri paling hebat adalah sikap yang dapat membutakan mata batin kita terhadap kasih dan rahmat Allah dalam hidup kita. Sikap semacam ini bertentangan dengan ajaran Yesus karena mengabaikan kasih dan kepedulian terhadap sesama. Yesus tidak membuat pembedaan antara kasih kepada Allah
dan kepada sesama. Yesus justru menempatkannya dalam bobot yang sama. Bagi Yesus, tuntutan ilahi apapun tidak pernah bertentangan dengan kepedulian akan sesama manusia. Saudaraku yang terkasih, adalah kekeliruan jika atas nama agama dan Tuhan, nilai-nilai kemanusiaan dilecehkan dan dikesampingkan. Perjuangan orang beriman bukan sebatas kebebasan beribadah, tapi kebebasan untuk mendapatkan hak asasi setiap orang. Kita sebagai anggota gereja tidak boleh diam jika kita melihat ada tindakan kekerasan terhadap hak dan kepentingan orang lain. Peduli terhadap kebutuhan sesama manusia adalah bukti konkret bahwa kita sungguh-sungguh membangun relasi yang baik dengan Allah. Ungkapan kasih kepada Allah tidak berhenti di dalam gereja, liturgi semeriah dan seagung apapun. Kalau hati kita masih kering dan tertutup kepada sesama, itu pertanda bahwa kita masih jauh dari kasih Allah. Sesama adalah cermin wajah Allah yang kelihatan. Untuk itu saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengasihi sesama manusia sama seperti Allah juga telah mengasihi dan mencintai kita. Semoga Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang masih boleh kami alami hingga saat ini. Kami sadar bahwa Engkau tetap mengasihi dan memelihara hidup kami. Kendati pun kami seringkali menyakiti Engkau dan sesama kami. Bantulah kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi pengikut-Mu dan pewarta cinta kasih. Sehingga di tengah dunia yang semakin pelik ini, kami tidak mudah dipermainkan oleh hukum yang dibuat oleh manusia dan menjadikan hukum sebagai sarana untuk menindas kepentingan dan hak sesama kami. Engkau kami puji dan kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.